Analisa Falas. Analisa Falas. Analisa Falas Pas FM bersama saya Fahmi Andrian dan saya sudah tersambung bersama Pak Alwi Assegaf, Research Analyst GK Invest. Halo, selamat sore Pak Alwi. Ya, selamat sore Mas Fahmi. Happy New Year Pak Alwi. Happy New Year too. Sepertinya rupiah menyambut baik ya dengan tahun baru 2022 ini ya, 14.264 untuk hari ini. Apa yang terjadi Pak Alwi? Iya betul. Ya kalau kita lihat pergerakan rupiah ya atau pergerakan pasar saat ini bisa dikatakan cenderung sideways ya, karena saat ini masih kurangnya katalis ya di tengah beberapa pasar besar di dunia yang masih mengalami liburan ya, seperti Inggris, kemudian juga nanti malam Amerika Serikat juga tutup. Tapi saat ini sentimen masih beragam ya, di mana dolar masih diuntungkan dengan prospek tapering ya, yang pada hari Senin ini dolar sempat rebound ya setelah jatuh dalam 2 minggu berturut-turut ya, karena para trader saat ini sedang antisipasi ya mengenai langkah pengetatan kebijakan moneter ya yang lebih cepat dari The Fed ya, di mana The Fed diperkirakan akan mulai menaikkan suku bunga di awal bulan Maret ya. Ini karena didorong oleh rebound ekonomi Amerika yang cukup kuat dan inflasi yang melonjak ya. Namun di sisi lain juga di dalam negeri kita juga dapat sentimen-sentimen positif ya di pasar, seperti masih derasnya aliran dana yang masuk ya di terutama di pasar modal ya, yang tadi pagi yang hari ini ya mencatatkan net buy sekitar 344,7 miliar ya, dan juga ada beberapa sentimen positif lainnya ya mengenai ya, seputar Omikron ya, di mana meskipun penyebarannya cukup masif ya, tapi ada sedikit yang melegakan pasar ya, terutama dari pernyataan Menteri Kesehatan ya Budi Gunadi Sadikin ya, yang mengungkapkan bahwa mayoritas pasien yang terpapar Omikron itu adalah pasien yang tanpa gejala dan sakit ringan ya, dan saat ini menurutnya 23% ya total dari kasus Omikron atau 34 sudah sembuh dan telah kembali ke rumah masing-masing ya, dengan dikasih obat dan cukup hanya dikasih obat dan vitamin ya. Jadi gejalanya tidak terlalu ringan. Sementara dari data ekonomi juga ini ada cukup positif ya, dari data PMI versi market ya, yang meskipun kalau dilihat dari angkanya memang agak melambat ya, dari 53,9 di bulan November, di bulan Desember agak sedikit melambat menjadi 53,5, tapi tetap bahwa angka PMI di atas 50 menunjukkan ekspansi ya. Jadi ini sebetulnya masih positif ya. Nah, itu yang sempat menahan rupiah tidak melemah terlalu dalam ya di tengah rebound dolar yang terjadi hari Senin ini. Baik, Pak Alwi, kalau kita berpindah ke emas yang sudah berada di 1821,90. Apa yang terjadi dengan emas sendiri, Pak Alwi? Ya, Mas, kalau kita lihat sudah mulai pecah ya dari pola konsolidasi ya. Sebelumnya emas berkonsolidasi di kisaran 17.80 hingga 18.15, dan minggu lalu level tersebut level atas tersebut ditembus ya, dan ini didorong oleh yang pertama adalah permintaan safe haven ya, karena pasar ini masih mengkhawatirkan ya mengenai penyebaran Omikron, dan juga ini ada dorongan permintaan safe haven lainnya dari ketegangan ya antara Rusia dan Ukraina ya, yang juga nanti menyeret ke ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia ya, yang ini yang membawa investor untuk
kembali ke aset safe haven ya, sehingga emas mampu bertahan di atas 1.800 ya, level kunci itu. Oke, baik kalau gitu Pak Alwi, terima kasih banyak atas waktunya. Kita lihat saja semoga Omikron ini tidak menyebar terlalu banyak dan bisa terus menurun ya kalau misalnya, biar 2022 ini kita bisa reopening lagi bisnis kita. Amin, amin. Selamat sore Pak Alwi, sukses selalu untuk Anda. Selamat sore Mas Mami, terima kasih. Analisa Falas bersama Alwi Segaf, Research Analis GK Invest, saya Fahmi Andrian.